Takumi telah dipanggil ke dunia lain dan mendapati dirinya berdiri di hadapan Dewi Nolin. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan tulus meminta maaf, karena dia merasa bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan besar. Dia kemudian menjelaskan bahwa ketika mantra pemanggilan diaktifkan, mantra tersebut secara acak memilih sekelompok pecundang dari bumi untuk diisekai. Namun, kehidupan Takumi sebenarnya berjalan cukup baik, sehingga dia merasa seharusnya dikecualikan dari pemanggilan tersebut. Sayangnya, sebuah kesalahan terjadi yang menyebabkan dia terseret ke dunia ini sendirian. Kesalahan itu, menurut Takumi, terjadi akibat Kekaisaran Suci Sidonia yang sembrono memutuskan untuk mengaktifkan mantra pemanggilan terlarang. Karena Takumi sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dipanggil, Nolin justru membawanya ke hadapannya, sementara semua pahlawan yang dipanggil lainnya langsung dikirim ke Sidonia. Takumi pun bertanya kepada Nolin apakah dia bisa dikembalikan ke bumi, mengingat pemanggilannya adalah sebuah kekeliruan. Namun, sayangnya, Nolin tidak dapat melakukan hal tersebut. Nolin mengungkapkan kekesalannya terhadap Kekaisaran Suci Sidonia karena telah menggunakan mantra pemanggilan terlarang itu. Oleh karena itu, ia segera menghapus mantra tersebut dari hukum sihir dunia ini untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berpindah antar dunia lagi. Namun, tindakan ini memiliki konsekuensi besar. Takumi kini terjebak di dunia ini secara permanen, dan proses penghentian mantra itu secara tidak sengaja membunuhnya. Setelah menyadari dirinya kini hanyalah hantu tanpa tubuh, Takumi mulai panik. Namun, Nolin dengan tenang mencoba menenangkannya dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia sudah memiliki rencana. Meskipun dia tidak bisa mengirim Takumi kembali ke bumi, dia dapat memberinya tubuh baru dan menjadikannya warga dunia ini. Sebagai permintaan maaf atas sebagian kesalahan yang terjadi, Nolin juga menawarkan restunya untuk membuat hidup Takumi lebih mudah. Takumi, yang tidak punya banyak pilihan, akhirnya setuju untuk dilahirkan kembali. Nolin pun merasa senang mendengar persetujuannya, karena hal ini membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Nolin kemudian menyuruh Takumi membuka layar statusnya untuk memeriksa kehidupan barunya. Ketika Takumi melakukannya, dia mendapati bahwa Nolin berencana memberinya tubuh berusia 17 tahun, meskipun dia sebenarnya sudah berusia 40 tahun. Ketika Takumi memprotes keputusan tersebut, Nolin hanya menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan detail kecil seperti itu. Yang lebih penting, katanya, Takumi masih perlu memilih pekerjaan untuk kehidupannya yang baru. Nolin lalu menjelaskan bahwa ada dua kategori utama untuk pekerjaan, kategori yang berfokus pada pertarungan, seperti pendekar pedang, ksatria, atau pemburu, dan kategori produksi, yang lebih damai. Takumi, yang tidak menyukai gagasan harus bertarung, akhirnya memutuskan untuk memilih pekerjaan produksi. Setelah Takumi membuat pilihannya, Nolin pun menanamkan pekerjaan tersebut ke dalam jiwanya, bersama dengan sejumlah berkat bonus lainnya. Namun, sebelum mengirimnya pergi, Nolin tanpa sengaja lupa memberinya tutorial. Takumi kemudian terjatuh di tengah hutan. Setelah berhasil bangkit, dia melihat bayangannya di sungai dan menyadari bahwa dia benar-benar telah menjadi orang yang berbeda. Karena tidak ada jalan kembali, dia memutuskan untuk memanfaatkan kehidupan barunya sebaik-baiknya. Ia lalu memeriksa tas yang diberikan oleh Nolin dan menemukan beberapa jatah makanan serta sejumlah uang. Dengan demikian, dia merasa tidak perlu khawatir kelaparan untuk sementara waktu. Setelah itu, Takumi memeriksa statusnya dan berteriak kagum. Nolin ternyata telah memberinya semua keterampilan berguna yang mungkin dia perlukan, termasuk sihir elemental. Takumi memutuskan untuk mencoba sihirnya terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia benar-benar dapat menggunakannya. Dengan penuh konsentrasi, dia membuka tangannya dan memanggil bola air. Dalam sekejap, bola air terbentuk di telapak tangannya. Kemudian, dia mencoba elemen lainnya, dan ternyata semuanya bekerja dengan cara yang sama. Dengan demikian, Takumi dapat menggunakannya dengan mudah pada percobaan pertama. Setelah mengetahui cara kerja sihirnya, dia merasa perlu memikirkan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menuju desa terdekat. Dalam perjalanan menuju desa, Takumi menemukan sebuah tongkat di tengah jalan. Tongkat itu terlihat seperti kayu yang sangat bagus, sehingga dia merasa tertarik untuk memeriksanya. Dengan menggunakan keterampilan penilaian, dia mendapati bahwa tongkat itu adalah kayu tren, yang berasal dari monster hutan. Menurut keterangannya, kayu ini sangat berguna untuk membuat benda seperti tongkat sihir atau tombak. Karena penasaran, Takumi memutuskan untuk menguji keterampilan pemodelannya dengan menggunakan kayu itu untuk membuat tombak. Hasilnya memuaskan, karena kayu tersebut bekerja dengan sangat baik dan mudah dibentuk.
Setelah berhasil membuat tombak, Takumi mulai memindai sekelilingnya untuk mencari tanaman berguna lainnya. Dia menemukan banyak tanaman yang tampak bermanfaat, sehingga dia menghabiskan waktu beberapa jam untuk memetiknya. Namun, setelah selesai, dia menyadari bahwa semua tanaman itu tidak akan muat di dalam tasnya. Dia sempat merasa bingung, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia memiliki keterampilan kotak item. Oleh sebab itu, dia segera menggunakan keterampilan tersebut untuk menyimpan semua tanaman yang telah dia kumpulkan. Saat sedang menyelesaikan kegiatannya, Takumi tiba-tiba mendengar suara teriakan yang terdengar dari arah semak-semak. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berlari keluar dari semak-semak tersebut sambil berteriak meminta bantuan, karena ada monster yang mengejarnya. Dengan cepat, Takumi berbalik untuk melihat monster apa yang dimaksud. Dia mendapati seekor kelinci bertanduk besar sedang mendekat dengan cepat. Tanpa ragu, monster itu langsung menyerang dan mencoba menusuk Takumi dengan tanduknya. Namun, pada detik terakhir, Takumi secara refleks mengayunkan tombaknya dan, secara tidak sengaja, menusuk kepala kelinci tersebut. Monster itu mati seketika. Takumi merasa sangat terkejut karena, sebagai pemula, dia tidak menyangka dapat mengalahkan monster seperti itu. Dia berpikir bahwa keberhasilannya mungkin disebabkan oleh berkat dari Dewi Nolin. Akan tetapi, sebenarnya, itu hanyalah keberuntungan belaka. Sebagai hasil dari pertarungan tersebut, Takumi mendapatkan gelar pekerjaan prajurit. Namun demikian, dia tidak merasa senang, karena sejak awal dia berharap untuk dapat menghindari pertempuran sepenuhnya. Setelah memastikan monster itu sudah dikalahkan, Takumi segera memeriksa kondisi gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai Molly dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Molly lalu menjelaskan bahwa dia sedang memetik tanaman herbal, tetapi tanpa sengaja berjalan terlalu jauh dari batas desa, sehingga dia diserang oleh monster. Mendengar Molly menyebutkan desa, Takumi menjadi bersemangat dan segera bertanya apakah dia boleh ikut ke sana. Molly mengatakan bahwa dia bersedia menunjukkan jalan menuju desa. Namun, sebelum itu, dia bertanya apakah Takumi berencana membawa kelinci bertanduk tersebut, karena dagingnya sangat lezat. Setelah mendengar hal itu, Takumi menyadari bahwa akan sia-sia jika meninggalkan kelinci tersebut di sana. Oleh karena itu, dia memasukkan kelinci itu ke dalam kotak itemnya. Namun, dia langsung menyadari bahwa dia baru saja menggunakan keterampilan rahasianya di depan Molly. Meskipun dia berencana untuk merahasiakan keterampilan itu, sekarang sudah terlambat untuk menutupinya. Akhirnya, mereka berdua mulai berjalan menuju desa. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok orang yang baru saja dipanggil tiba di Kekaisaran Suci Sidonia. Mereka terlihat bingung dengan situasi yang sedang mereka alami. Tidak ada dari mereka yang terluka, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tiba-tiba, seseorang mendekati mereka dan menyebut mereka sebagai pahlawan. Orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai permaisuri Kekaisaran Suci Sidonia, Elizabeth. Dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak lagi berada di dunia asal mereka dan telah dipanggil untuk menggunakan kekuatan mereka sebagai pahlawan guna menyelamatkan dunia ini. Namun demikian, satu tatapan pada wajah Elizabeth membuat para pahlawan muda itu merasa bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang dirinya. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin ini bukan awal yang indah seperti yang mereka bayangkan. Saat itu, keterampilan unik Takumi mulai aktif. Ternyata, Nolin telah memberinya berkah wahyu, yang memungkinkannya mengikuti naluri untuk secara alami mencapai jawaban yang benar. Pada saat itu juga, nalurinya memberitahunya bahwa Elizabeth adalah sosok licik dan berbahaya, sehingga dia tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Takumi akhirnya tiba di desa Papan. Orang tua Molly keluar untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putri mereka. Ayah Molly, yang bernama Banga, dan ibunya, Martha, sangat menghargai keberanian Takumi. Mereka bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang bertanggung jawab karena telah bepergian sejauh ini sendirian. Takumi kemudian bertanya apakah dia bisa tinggal di desa ini untuk sementara waktu, karena dia tidak memiliki tempat lain untuk dituju. Banga dan Martha menyambutnya dengan hangat, tetapi mereka menjelaskan bahwa tidak ada tempat kosong di desa untuknya tinggal. Namun, mereka menawarkan untuk membangun sebuah rumah untuknya. Para penduduk desa segera berkumpul di sekitar sebidang tanah kosong dan bersiap untuk mulai bekerja. Akan tetapi, Takumi merasa tidak enak jika hanya menjadi beban, sehingga dia memutuskan untuk membantu. Dengan menggunakan sihir bumi, dia meratakan tanah untuk fondasi rumahnya. Karena ini adalah pertama kalinya Takumi menggunakan sihir dalam skala besar, dia hampir pingsan akibat kehabisan mana. Meskipun begitu,
Para penduduk desa terkesan melihat Takumi mampu menggunakan sihir bumi dengan begitu mudah. Ketika Takumi bertanya apakah tindakannya terlihat aneh, mereka menjelaskan bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah fondasi selesai, para penduduk mulai merakit rumah untuknya. Akhirnya, keesokan harinya, rumah itu telah selesai dibangun. Dengan keterampilan pertukangan, pandai besi, dan menjahit yang dimilikinya, Takumi mampu membuat seperangkat furnitur yang nyaman untuk rumah barunya. Namun, dia juga ingin mencoba sesuatu yang lain. Karena dia memiliki banyak biji, seperti biji besi, biji perak, biji tembaga, dan bahkan biji besi sihir, dia memutuskan untuk menggunakan alkimia guna mengekstrak logam dari biji-biji tersebut. Takumi memulai dengan biji besi, mencoba mengekstraknya menjadi logam. Biasanya, proses ini membutuhkan tungku besar dan waktu yang lama. Namun, dengan keterampilan alkimia, dia bisa melakukannya sekaligus, meskipun proses ini sangat menguras mana. Percobaan pertamanya berhasil, sehingga Takumi merasa sangat bersemangat. Oleh karena itu, dia terus mengekstrak logam sebanyak mungkin, dengan harapan bisa membuat sesuatu dengan hasilnya. Beberapa jam berlalu, hingga Molly datang ke rumah Takumi untuk membawakan makan malam. Namun, ketika dia membuka pintu, dia menemukan Takumi pingsan di lantai, tampak kelelahan. Ternyata, Takumi telah bekerja terlalu keras hingga hampir mati karena kehabisan mana. Untungnya, Banga dan Martha memberinya ramuan pemulihan, sehingga dia bisa pulih. Namun, mereka memintanya berjanji untuk tidak bekerja terlalu keras lagi. Seiring berjalannya waktu, Takumi berhasil mengekstrak sejumlah besar besi, tembaga, dan bahkan sedikit emas. Dengan logam-logam tersebut, dia mampu membuat banyak alat yang berguna. Setelah menyelesaikan latihan alkimianya, Takumi mulai belajar menempa bersama Bobon. Dia belajar membuat berbagai jenis senjata, dan latihannya berjalan dengan sangat baik. Setelah Bobon selesai membuat sarung senjatanya, perlengkapan Takumi akhirnya lengkap. Karena keterampilan pandai besinya telah mencapai level 40, Takumi memutuskan untuk beralih ke hal lain. Takumi lalu pergi ke Banga dan meminta untuk meminjam beberapa ramuan. Dengan senang hati, Banga meminjamkannya, sehingga Takumi dapat terus mengeksplorasi keterampilan dan potensinya di dunia baru ini. Namun, semua ramuan yang dimiliki Banga hanyalah ramuan dasar, sehingga Takumi merasa bahwa ramuan tersebut tidak akan banyak berguna baginya. Namun demikian, Dumi mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak masalah, karena yang dia butuhkan hanyalah sebuah template untuk mengetahui seperti apa seharusnya ramuan yang dibuatnya. Oleh karena itu, Takumi pun memutuskan untuk membuat beberapa ramuannya sendiri dengan menggunakan berbagai bahan herbal yang telah dia kumpulkan di hutan. Selain itu, Banga dengan senang hati mendukung Takumi, bahkan menawarkan untuk membeli beberapa ramuan hasil buatannya jika dia berhasil membuatnya. Setelah mendapatkan ramuan dasar dari Banga, Takumi mulai mengerjakan versinya sendiri. Dia mencampurkan daun herbal hilkup dengan air, dan setelah selesai, dia menyimpan hasil ramuannya di dalam toples kaca. Kemudian, dia membandingkan ramuannya dengan ramuan dasar yang didapat dari Banga. Meskipun keduanya memiliki warna biru, ramuan buatan Takumi tampak lebih biru dan terlihat mengandung elemen sihir di dalamnya. Namun, Takumi masih ragu apakah ramuannya berhasil atau tidak. Karena itu, dia sadar bahwa ramuan tersebut perlu diuji, tetapi dia khawatir jika ramuan itu ternyata berbahaya atau bahkan beracun. Untuk mengatasi kekhawatirannya, Takumi memutuskan untuk membangun toleransi terhadap racun dengan cara memakan berbagai bahan herbal yang berbeda hingga tubuhnya bereaksi buruk, kemudian menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan sihir penyembuhan. Setelah beberapa jam melakukan eksperimen tersebut, Takumi merasa tubuhnya sangat lelah dan hampir kehabisan tenaga. Namun, di sisi positif, dia mendapatkan keterampilan pemurnian, yang menurutnya akan sangat berguna di kemudian hari. Ketika dia akhirnya berhasil berdiri kembali, Takumi mendengar suara di belakangnya. Dia menoleh dan mendapati seekor babi hutan besar yang sedang menatapnya dengan ekspresi agresif. Babi hutan itu langsung menyerang Takumi, yang mencoba mempertahankan diri dengan tombaknya. Sayangnya, tombaknya patah saat mengenai tubuh babi hutan tersebut, sehingga Takumi kini berada dalam keadaan tanpa senjata. Dia mencoba berbagai sihir yang dia kuasai, tetapi semuanya gagal melukai babi hutan itu. Situasi semakin genting, dan Takumi mulai panik. Saat babi hutan itu kembali menyerangnya, Takumi melihat seekor laba-laba beracun muncul di belakangnya. Awalnya, dia mengira laba-laba itu juga akan menyerangnya, tetapi yang mengejutkan, laba-laba itu justru menyerang babi hutan, sehingga memberi Takumi waktu untuk berpikir dan menyusun rencana. Namun,
babi hutan itu tetap berusaha menyerangnya. Dalam situasi mendesak, Takumi memutuskan untuk menggunakan keterampilan yang belum pernah dia coba sebelumnya. Ketika babi hutan menyerangnya lagi, Takumi melompat ke udara dan menggunakan keterampilan alkimia pada kepala babi hutan tersebut. Dengan cepat, kepala babi hutan itu hancur, dan Takumi berhasil mengalahkannya. Setelah memastikan keadaan aman, Takumi memeriksa kondisi laba-laba yang telah membantunya. Ternyata, laba-laba itu terluka parah akibat serangan babi hutan. Oleh karena itu, Takumi memutuskan untuk menyembuhkan laba-laba itu agar tidak mati. Setelah sembuh, laba-laba tersebut kembali sadar, dan Takumi bersiap untuk kembali ke desa. Namun, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya, menyatakan bahwa dia telah berhasil menangkap laba-laba tersebut sebagai peliharaan. Takumi terkejut karena dia tidak tahu bahwa hal semacam itu mungkin terjadi. Awalnya, dia ragu untuk membawa laba-laba itu bersamanya karena makhluk tersebut dianggap sebagai monster berbahaya. Namun, mata imut laba-laba itu meluluhkan hati Takumi, sehingga dia memutuskan untuk menjadikannya hewan peliharaan dan memberinya nama Maple. Ketika kembali ke desa, Takumi menunjukkan hasil buruannya, yaitu babi hutan raksasa, kepada para penduduk desa. Mereka terkejut dan kagum melihat bahwa Takumi mampu mengalahkan makhluk sebesar itu. Bahkan lebih mengejutkan lagi, dia berhasil menjinakkan seekor laba-laba beracun, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Karena Takumi merasa daging babi hutan tersebut terlalu banyak untuknya sendiri, dia mengusulkan agar daging itu dibagi bersama seluruh penduduk desa. Oleh sebab itu, malam itu, mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan Takumi. Saat pesta berlangsung, Banga mendekati Takumi dan menyerahkan sisa-sisa bahan berharga dari babi hutan tersebut. Dia menyarankan agar Takumi menjualnya di kota terdekat, Bolton, untuk mendapatkan uang. Mendengar saran tersebut, Takumi memutuskan bahwa Bolton akan menjadi tujuan berikutnya. Sementara itu, Dewi Nolin mengawasi Takumi dari kejauhan. Dia terlihat sangat senang melihat kemajuan Takumi. Salah satu dewi lainnya bertanya kepada Nolin apa tujuan sebenarnya dengan memberikan Takumi begitu banyak keistimewaan, seperti tubuh khusus, berkat istimewa, dan bahkan kesempatan untuk kembali 1 tahun sebelum Sidonia mengaktifkan mantra pemanggilan. Namun, Nolin hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tidak memiliki alasan tertentu. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Suatu pagi, Takumi terbangun dan mendapati dirinya terikat di tempat tidur. Dia langsung menyadari bahwa Maple adalah dalang di balik kejadian ini. Dengan penuh rasa bersalah, Maple meminta maaf sambil menjelaskan bahwa dia merasa sangat kesepian akhir-akhir ini. Hal itu terjadi karena Takumi terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan Maple hanya ingin mendapatkan perhatiannya. Mendengar itu, Takumi akhirnya menyadari bahwa dirinya terlalu fokus pada pekerjaan hingga jarang meluangkan waktu bersama Maple. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil istirahat dari pekerjaannya pada hari itu dan bermain bersama Maple. Keputusan ini membuat Maple sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu sedikit terganggu ketika Martha tiba-tiba masuk untuk mengantarkan makan siang kepada Takumi. Ketika melihat situasi di dalam kamar, Martha merasa ada sesuatu yang aneh antara Takumi dan Maple. Akan tetapi, Takumi segera menjelaskan bahwa hal tersebut tidak seperti yang Martha pikirkan. Martha mempercayainya, meskipun perhatiannya tertuju pada jaring laba-laba buatan Maple yang terlihat sangat indah. Melihat potensi tersebut, Martha mulai berpikir untuk memanfaatkan Maple. Dia berencana meminta Maple memproduksi sutra laba-laba sebanyak mungkin. Kemudian, pada hari itu juga, Martha berhasil membuat sebuah kemeja dari sutra laba-laba. Hasilnya sangat luar biasa, dan semua wanita di desa kagum dengan tekstur kain tersebut. Takumi, yang sebelumnya tidak menyadari bahwa jaring laba-laba memiliki nilai tinggi, akhirnya diberitahu oleh para wanita bahwa barang ini adalah komoditas mewah. Biasanya, sutra laba-laba hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Setelah mengetahui hal ini, Martha meminta Maple untuk membuat lebih banyak sutra. Maple menyetujuinya dan mulai memproduksi sutra dengan serius. Akan tetapi, karena prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, Maple tidak bisa bermain lagi dengan Takumi untuk sementara waktu. Takumi merasa sedikit kecewa karena dia berharap bisa menghabiskan waktu bersama Maple. Namun, dia menyadari bahwa ada banyak hal lain yang harus diselesaikan, sehingga dia tidak terlalu mempermasalahkan situasi tersebut. Sudah sekitar sebulan sejak Takumi tiba di desa ini. Dia mulai memikirkan rencananya untuk pergi ke kota demi mempelajari alkimia. Meski begitu, Takumi merasa berat hati untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penduduk desa,
terutama setelah menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Untuk persiapan keberangkatannya, Takumi pergi menemui Bobon di bengkel. Di sana, mereka melanjutkan praktik pandai besi dan berhasil membuat pelindung dada serta sepasang sepatu bot berujung baja. Bobon menjelaskan bahwa sepatu bot tersebut akan sangat berguna jika Takumi perlu menendang sesuatu. Namun, Takumi menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk bertarung, karena tujuannya hanyalah menjadi seorang alkemis. Ketika pekerjaan selesai, Banga datang ke bengkel. Dia senang melihat baju besi Takumi sudah selesai, tetapi di sisi lain, dia merasa sedih karena Takumi akan segera pergi. Banga memahami bahwa Takumi tidak bisa tinggal di desa ini selamanya. Jika Takumi ingin memperluas bisnisnya, langkah terbaik adalah pergi ke kota, tempat dia bisa menjual lebih banyak barang dan mendapatkan pasokan bahan yang lebih stabil. Banga kemudian mengatur perjalanan Takumi dengan seorang pedagang dari Bolton yang akan datang ke desa dalam beberapa hari. Meski para penduduk merasa sedih melihat Takumi pergi, mereka tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuknya. Mereka pun meminta Takumi untuk mulai menyiapkan barang-barangnya. Takumi mengucapkan terima kasih atas semua bantuan mereka dan kembali ke rumah untuk mulai berkemas. Dalam perjalanan pulang, Takumi bertemu dengan Martha yang sedang membawa seember daging. Takumi bertanya apa yang sedang dilakukan Martha, dan Martha menjelaskan bahwa dia akan membuang isi perut kelinci bertanduk yang ditangkap oleh Banga. Rupanya, bagian tersebut adalah bagian paling lezat dari kelinci, tetapi harus diproses dengan hati-hati untuk menghilangkan penyakit dan parasit. Karena desa ini tidak memiliki peralatan yang memadai, Martha harus membuang daging itu agar tidak ada yang sakit. Namun, Takumi mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan. Dia membungkuk dan menggunakan sihir pemurnian untuk membersihkan daging dalam ember sehingga daging tersebut aman untuk dikonsumsi. Martha merasa sangat bersyukur, tetapi dia juga terkejut mengetahui bahwa Takumi mampu menggunakan sihir cahaya. Setelah itu, Martha memperingatkan Takumi agar tidak mengungkapkan kemampuannya di luar desa. Dia menjelaskan bahwa sangat sedikit orang di dunia ini yang bisa menggunakan sihir cahaya. Jika kemampuan Takumi diketahui banyak orang, hal itu dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Takumi mendengar dan memahami peringatan tersebut. Dia pun berjanji untuk berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Tetapi, sementara itu, ketika Takumi masih berada di desa, dia berencana menggunakan semua kekuatannya untuk meningkatkan kehidupan para penduduk. Dengan menggunakan sihir bumi, dia membangun tembok bata demi keselamatan desa. Selain itu, demi kenyamanan para penduduk, dia juga membuat pompa air dan beberapa fasilitas lainnya. Ketika pekerjaannya selesai, desa itu berubah total dan tampak seperti desa baru. Ketika pedagang yang dinanti akhirnya tiba, dia hampir tidak mengenali desa tersebut. Banga segera keluar untuk menyambut Papek, pedagang itu, dan setelah menyelesaikan kesepakatan perdagangan, Takumi ikut berjalan mendekat agar mereka dapat segera berangkat. Papek, yang sudah mendengar banyak cerita tentang Takumi dari Banga, memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah Takumi sudah menyiapkan semua barang bawaannya. Takumi meyakinkan Papek bahwa dia tidak melupakan apapun, tetapi dia memiliki satu hal penting yang ingin dia serahkan terlebih dahulu. Dia mengeluarkan salah satu ramuannya dari tas dan memberikannya kepada Banga. Takumi menjelaskan bahwa dia telah menitipkan sekitar 100 botol ramuan itu di rumah Banga. Jika suatu saat terjadi bencana, dia ingin Banga menggunakan ramuan-ramuan tersebut untuk menyembuhkan luka apapun. Banga, yang terkejut melihat ramuan buatan Takumi, meminta izin untuk melihatnya lebih dekat. Setelah diperiksa, Banga menyadari bahwa ramuan itu adalah ramuan tingkat tinggi, meskipun Takumi sendiri tampaknya tidak menyadari nilainya. Tidak lama kemudian, penduduk desa mulai berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Takumi. Papek, yang memahami pentingnya momen itu, dengan sabar menunggu mereka menyelesaikan perpisahan mereka. Molly, salah satu penduduk desa, mengucapkan selamat tinggal kepada Maple, yang sedang tidur di dalam karung milik Takumi. Sementara itu, Martha memberikan pakaian yang dia dan para wanita desa buat dari sutra Maple kepada Takumi. Takumi sangat bersyukur atas hadiah tersebut, dan dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka, meskipun waktu mereka bersama cukup singkat. Setelah mengucapkan salam terakhir, Takumi naik ke kereta. Semua penduduk desa memberinya salam perpisahan yang hangat dan mengatakan bahwa dia akan selalu diterima di desa mereka kapan saja dia ingin kembali. Ketika kereta mulai bergerak menuju Bolton, Papek mengomentari betapa besar cinta para penduduk desa kepada Takumi. Bahkan, penumpang lain di kereta setuju bahwa Takumi sudah dianggap sebagai keluarga oleh mereka, dan perpisahan itu begitu mengharukan.
Di dalam kereta, Takumi bertemu dengan 3 orang lain yang juga dalam perjalanan menuju Bolton. Pria berambut pirang memperkenalkan dirinya sebagai Head. Pria berambut merah bernama Riel, sedangkan pria yang tampak muram bernama Bogar. Mereka bertiga adalah anggota parti peringkat C bernama Lion Fang, yang saat ini bertugas sebagai pengawal Papek. Meski begitu, karena wilayah ini cukup damai, mereka tidak banyak memiliki pekerjaan. Saat perjalanan berlangsung, Riel memperhatikan bahwa Takumi memegang tasnya dengan sangat erat. Karena penasaran, dia bertanya apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Takumi kemudian menjelaskan bahwa di dalam tas itu terdapat laba-laba pembunuh peliharaannya yang sedang tidur. Kelompok itu terkejut mendengar hal tersebut, bahkan mereka tidak percaya bahwa Takumi mampu menjinakkan laba-laba pembunuh. Karena rasa ingin tahu, mereka meminta untuk melihatnya. Namun, Maple, yang merasa terganggu, tiba-tiba menanduk wajah Riel. Takumi segera meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas perilaku Maple. Akan tetapi, yang lain mengatakan bahwa tidak ada yang perlu disesalkan, karena menurut mereka Riel memang pantas mendapatkannya. Bahkan, Head bercanda bahwa dia tidak akan terkejut jika kejadian itu membuat Riel takut kepada manusia. Namun, ternyata tidak demikian. Riel justru terlihat menyukai Bogar. Sementara semua orang mulai memuji Maple, Papek memanggil Takumi ke depan kereta. Dia ingin berbicara tentang ramuan yang dia lihat sebelumnya. Papek bertanya apakah Takumi masih memiliki stok ramuan tersebut, karena dia ingin membelinya. Takumi, yang tidak keberatan menjual beberapa ramuannya, segera mulai membahas kesepakatan itu dengan Papek. Tetapi, tiba-tiba kereta kuda berhenti, dan sepertinya ada masalah. Papek melihat bahwa ada gerombolan goblin yang mengelilingi kereta untuk menyerang. Hal ini merupakan berita buruk, tetapi anggota Lion Fang tampak sangat bersemangat karena akhirnya mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Oleh karena itu, mereka segera memberitahu Takumi dan Papek untuk tetap duduk di dalam kereta dan membiarkan mereka menangani semuanya. Ketika mereka melangkah keluar ke lapangan, mereka melihat ada sekitar 20 goblin. Meskipun jumlah itu cukup banyak, mereka yakin dapat menangani situasi ini dengan mudah, sehingga mereka langsung memulai pertempuran. Riel dengan cekatan menembak para goblin dengan busurnya, sementara Bogar dan Head menyerang sisanya dengan tongkat dan kapak mereka. Secara keseluruhan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memusnahkan semua goblin. Setelah selesai, mereka mulai membedah tubuh goblin untuk mengumpulkan batu ajaib. Dari apa yang Maple lihat sejauh ini, dia tampaknya sangat menyukai Bogar, membenci Riel, dan bersikap netral terhadap Head. Tidak lama kemudian, semua orang kembali ke kereta, dan perjalanan mereka pun berlanjut selama 3 hari berikutnya hingga akhirnya mereka tiba di Bolton. Begitu mereka memasuki kota, anggota Lion Fang segera menuju Adventurers Guild untuk melaporkan keberhasilan misi pengawalan mereka. Takumi memutuskan untuk mengikuti mereka ke sana karena dia perlu mendaftar di guild agar bisa tinggal di kota ini. Meskipun dia lebih suka mendaftar sebagai seorang alkemis, sayangnya tidak ada alchemy guild di kota ini. Oleh karena itu, dia terpaksa menjadi seorang petualang sebagai gantinya. Resepsionis, Hans, kemudian memberitahu Takumi bahwa dia bisa menggunakan kartu Adventurers Guild sebagai identitasnya. Selain itu, selama dia menyelesaikan satu quest sederhana setiap bulan, kartu tersebut tidak akan kedaluarsa. Setelah mempertimbangkan hal ini, Takumi akhirnya resmi mendaftar sebagai seorang petualang, dan dia juga mendaftarkan Maple sebagai hewan peliharaannya. Setelah semua pendaftaran selesai, Takumi menuju ke perusahaan dagang milik Papek untuk membahas kesepakatan ramuan. Dia memiliki sekitar 100 ramuan dengan 3 jenis berbeda, semuanya berkualitas sangat tinggi. Oleh karena itu, Papek siap membayar 10 koin perak untuk setiap ramuan penyembuhan dan stamina, serta 50 koin perak untuk setiap ramuan mana. Takumi melakukan perhitungan cepat di kepalanya dan menyadari bahwa dia akan menghasilkan lebih dari 7 juta yen dari satu transaksi ini. Meskipun jumlah itu terasa terlalu besar baginya, Papek meyakinkannya bahwa dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak lagi jika dia sudah memiliki reputasi sebagai produsen. Karena Takumi berniat untuk menjadi produsen di kota ini, Papek merekomendasikan agar dia mendapatkan rumah dengan bengkel yang terhubung demi kenyamanan. Namun, Takumi bahkan belum memikirkan di mana dia akan tinggal begitu sampai di sini. Untuk membantu, Papek memanggil asistennya, Thomas, untuk menunjukkan beberapa properti yang bagus dengan harga terjangkau. Ketika Takumi akhirnya melihat salah satu rumah yang ditawarkan, ternyata tempat itu lebih menyerupai mansion. Hal ini membuatnya merasa ragu apakah dia mampu membelinya. Namun demikian,
Thomas meyakinkannya bahwa mansion itu cukup terjangkau. Dia juga menjamin bahwa mansion tersebut tidak berhantu, sehingga Takumi tidak perlu khawatir. Setelah melihat bengkel yang terhubung dengan rumah tersebut, Takumi mulai mempertimbangkan pembelian. Tempat itu akan sangat mendukung pekerjaannya, dan dia mampu membayarnya karena uang yang dia dapatkan dari menjual ramuan kepada Papek. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia akhirnya memutuskan untuk membeli mansion tersebut dan memberi tahu Thomas. Thomas senang mendengar keputusannya dan berjanji akan segera mengurus dokumen sehingga Takumi bisa pindah ke mansion itu keesokan harinya jika dia mau. Namun, saat mereka berjalan melalui jalan-jalan kota, Takumi mencium sesuatu yang busuk di udara. Takumi yang terganggu oleh bau tersebut, bertanya kepada Thomas apa penyebabnya. Thomas kemudian menjelaskan bahwa bau busuk itu berasal dari saluran pembuangan kota. Orang-orang kaya menggunakan pembersih ajaib untuk membersihkan limbah mereka, tetapi saluran pembuangan utama kota tidak memiliki fasilitas mewah seperti itu. Thomas melanjutkan penjelasannya, menyebutkan bahwa pembersih ajaib sangat langka karena hanya ditemukan di reruntuhan dan ruang bawah tanah kuno. Oleh sebab itu, pembersih tersebut terlalu mahal untuk diterapkan di saluran pembuangan kota. Meskipun beberapa pendeta disewa secara berkala untuk membersihkan saluran pembuangan secara manual dengan sihir pemurnian, tempat itu tetap kotor hampir sepanjang waktu. Keesokan harinya, Takumi dan Maple pindah ke rumah baru mereka. Hal pertama yang ingin dilakukan Takumi adalah mencari solusi untuk beberapa masalah yang ada. Untuk itu, dia mendapatkan sepotong kuarsa dan tanah liat dari perusahaan Papek. Setelah menggunakan sihir untuk membentuknya, Takumi mengombinasikan sihir api dan sihir ruang waktu untuk memanggangnya dengan cepat. Setelah melakukan itu untuk sementara waktu, mana Takumi benar-benar terkuras, sehingga dia harus meminum beberapa ramuan mana. Namun, di sisi baiknya, dia berhasil menyelesaikan ciptaannya, yaitu toilet modern yang sangat praktis. Saat itu, Takumi mendengar Papek berteriak dari ruang tamunya. Takumi segera keluar untuk memeriksa apa yang terjadi dan menemukan Papek terlilit sutra Maple di kepala. Takumi pun bertanya kepada Maple mengapa dia melakukan hal seperti itu, tetapi Maple menjelaskan bahwa dia berpikir Papek akan menganggap ini menyenangkan. Papek sendiri mengakui bahwa rasa nyaman dari sutra Maple membuatnya tertidur, tetapi itu tetap tidak benar. Takumi dengan tulus meminta maaf atas tindakan Maple. Papek memberitahu Takumi bahwa itu tidak apa-apa, tetapi dia merasa terbebani dan sedikit takut, sehingga dia perlu menggunakan kamar kecil segera. Takumi segera menunjukkan arah toilet. Namun, begitu Papek masuk, dia kembali keluar dan mulai bertanya dengan penuh kekaguman, apa keajaiban teknologi ini? Takumi menjelaskan bahwa benda tersebut adalah toilet yang dia ciptakan dengan sihir. Dia menyebutkan bahwa dia telah menghubungkannya dengan alat pemurnian ajaib, sehingga toilet tersebut secara otomatis membersihkan dirinya sendiri setelah digunakan. Secara sederhana, setelah seseorang buang air, toilet ini menggunakan sihir pemurnian untuk memecah kotoran menjadi bahan anorganik yang kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Penjelasan itu masuk akal bagi Papek, tetapi dia juga menyadari bahwa satu-satunya cara seseorang bisa menciptakan sesuatu seperti itu adalah jika dia memiliki bakat untuk sihir cahaya. Takumi menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan karena Martha dengan jelas memperingatkannya agar tidak menggunakan sihir cahaya secara terbuka. Dia segera meminta Papek untuk merahasiakan hal ini. Papek mengerti mengapa Takumi ingin merahasiakan kemampuannya, sehingga dia berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Namun, Papek sangat ingin memiliki toilet seperti itu dan memintanya untuk membuat 100 unit. Takumi ragu untuk menyetujui karena membuat satu toilet saja sudah cukup banyak memakan waktu dan tenaga. Tetapi, karena Papek sangat ngotot, Takumi akhirnya setuju dengan syarat bahwa Papek bisa menyediakan bahan bakunya. Papek sangat senang mendengarnya, tetapi dia menyadari bahwa Takumi tidak mungkin membuat semua toilet itu sendiri. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Takumi membuat kontrak budak. Takumi terkejut dengan saran itu karena dia tidak ingin memiliki budak. Namun, Papek menunjukkan bahwa jika Takumi ingin menjaga kemampuannya tetap rahasia, mendapatkan seorang budak adalah pilihan terbaik. Seorang budak akan terikat untuk merahasiakan segala sesuatu tentang majikannya. Selain itu, Papek memperingatkan bahwa bakat sihir cahaya sangat penting karena itu berarti Takumi dipilih oleh Tuhan. Hal ini bisa menarik perhatian gereja cahaya ilahi, yang mungkin ingin memaksanya bekerja untuk mereka. Gereja tersebut memonopoli sihir pemurnian untuk mendapatkan keuntungan besar. Oleh karena itu, Papek menduga bahwa mereka tidak akan senang mengetahui rakyat jelata memiliki akses ke pemurnian murah melalui toilet buatan Takumi. Meski begitu,
Papek meyakinkan Takumi bahwa dia memiliki cara untuk mengatasi masalah dengan gereja. Untuk saat ini, yang terpenting adalah memastikan bahwa gereja tidak mengetahui tentang sihir cahayanya. Meskipun begitu, Takumi tetap menentang perbudakan. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan semua pekerjaan sendiri. Namun, saat itu, kartu guild miliknya mulai bersinar. Ketika dia melihatnya, kartu itu menampilkan pesan yang menyatakan bahwa dia perlu menyelesaikan misi verifikasi untuk mempertahankan statusnya sebagai petualang. Karena itu, Takumi menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk membuat toilet sendirian. Akhirnya, dia menyerah dan setuju untuk membeli budak. Papek kemudian membawa Takumi ke perusahaan Mulan, yang dikenal sebagai pedagang budak paling terpercaya di Bolton. Papek pergi untuk berbicara dengan pemilik perusahaan agar bisa mendapatkan budak dengan harga yang bagus untuk Takumi. Sementara itu, Takumi berjalan-jalan ke taman kota karena terlihat indah. Di sana, dia menemukan seorang gadis elf cantik yang duduk di teras. Namun, begitu gadis itu melihat Takumi, dia langsung menyuruhnya pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Papek memperkenalkan Takumi kepada pemilik perusahaan perdagangan budak, Mulan, dan mengatakan bahwa Takumi tertarik membeli budak darinya. Namun, Papek juga menyebutkan bahwa Takumi sebenarnya cukup ragu dengan gagasan membeli seorang budak. Mendengar hal tersebut, Mulan lalu bertanya apakah ada alasan khusus yang membuat Takumi merasa demikian. Takumi pun menjelaskan bahwa di tanah asalnya, penjualan dan pembelian manusia sudah dihapuskan sejak lama. Oleh karena itu, melakukannya di sini terasa tidak benar baginya. Mulan, yang memahami kekhawatiran Takumi, mencoba meyakinkannya bahwa di negara ini, hak dan keistimewaan budak setidaknya dilindungi sampai batas tertentu. Selanjutnya, Mulan menjelaskan bahwa pada dasarnya, sistem perbudakan di sini bekerja seperti ini, pemilik budak berjanji untuk menghormati hak dasar budak, termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, budak diwajibkan memenuhi tugas mereka. Tugas-tugas ini diatur dengan jelas dalam kontrak perbudakan. Selain itu, kontrak tersebut juga memastikan bahwa tidak ada pihak, baik tuan maupun budak, yang dapat menyebabkan kerusakan mematikan satu sama lain. Mendengar penjelasan tersebut, Takumi merasa cukup lega karena menurutnya, kontrak perbudakan ini lebih menyerupai pekerjaan biasa dengan aturan-aturan tertentu. Mulan kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kontrak perbudakan. Pertama, dalam kasus seseorang yang memiliki utang, mereka akan dikontrak hingga mereka menghasilkan cukup uang untuk melunasi utang tersebut. Kedua, ada kontrak yang bersifat permanen, biasanya diperuntukkan bagi penjahat atau orang yang tertangkap dalam perang sebagai alternatif dari hukuman mati. Namun, Mulan menambahkan bahwa sebagian besar kontrak perbudakan berasal dari orang-orang yang dipaksa secara ilegal oleh bandit. Papek lalu berpendapat bahwa jenis budak yang paling cocok untuk Takumi adalah budak perang, karena mereka tidak dapat dibebaskan tanpa izin dari tuannya. Mulan, yang setuju bahwa hal tersebut bisa diwujudkan, tetap ingin tahu alasan pasti mengapa Takumi membutuhkan budak yang tidak bisa pergi begitu saja. Papek kemudian menjelaskan bahwa Takumi sangat berbakat dalam produksi dan tidak ingin rahasianya diketahui atau dicuri orang lain. Namun, Mulan merasa bahwa alasan tersebut sebaiknya dijelaskan langsung oleh Takumi sendiri. Takumi lalu menjelaskan bahwa ia adalah seorang produser. Karena itu, wajar jika ia ingin fokus pada pekerjaannya sebanyak mungkin. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa situasinya agak rumit karena ia harus menyelesaikan misi dari Guild Petualang. Ia menambahkan bahwa saat ini ia tinggal di rumah besar, sehingga ia membutuhkan seseorang untuk membantu mengelola rumah tersebut, terutama untuk urusan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, ia juga membutuhkan seseorang dengan keterampilan khusus yang bisa membantunya. Karena alasan ini, ia ingin memastikan bahwa budaknya tidak bisa memberitahu siapapun tentang dirinya. Takumi juga menyebutkan bahwa karena ia sering menerima misi dari Guild Petualang dan harus memanen bahan sendiri, ia membutuhkan budak yang terampil dalam pertarungan. Dengan begitu, budaknya tidak akan terluka saat menemaninya dalam misi-misi tersebut. Mendengar penjelasan Takumi, Mulan menyadari bahwa Takumi tidak memiliki niat buruk. Namun, ia tetap menegaskan bahwa tidak mungkin seorang budak diizinkan melakukan pekerjaan rumah sekaligus bertarung. Oleh karena itu, ia hanya bersedia bekerja sama dengan Takumi jika ia setuju untuk membeli dua budak terpisah. Mulan kemudian mengatakan bahwa ia mengetahui seseorang yang cocok menjadi pembantu rumah tangga Takumi. Ia pun memanggil seorang budak bernama Maria untuk masuk ke ruangan. Maria, yang dipaksa menjadi budak sejak kecil, telah dilatih dalam membaca, menulis, berhitung, dan pekerjaan rumah tangga.
Oleh karena itu, ia sangat cocok untuk pekerjaan tersebut. Maria menjelaskan bahwa ia mampu menangani pekerjaan rumah tangga di rumah besar seorang diri. Takumi, yang senang mendengar hal ini, tetap terlihat sedang berpikir keras. Maria, yang menyadari hal tersebut, bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Takumi kemudian menjelaskan bahwa ia hanya sedikit bingung, karena ia tidak mengerti mengapa belum ada yang membeli Maria, mengingat betapa manis dan cakapnya dia. Mendengar hal itu, Maria menjadi malu karena Takumi menyebutnya manis. Jadi, Takumi meminta maaf karena merasa ucapannya mungkin tidak pantas. Maria, dengan tenang, mengatakan kepada Takumi bahwa ia hanya dapat melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang diuraikan dalam kontrak, dan tidak akan melakukan hal lain. Takumi pun menjawab bahwa ia baik-baik saja dengan hal itu, karena yang ia inginkan hanyalah bantuan untuk pekerjaan rumah tangga. Namun, Maria tetap ingin memperjelas bahwa ia tidak akan melakukan hal lain di luar kontrak. Takumi, yang bingung dengan penjelasan Maria, mengingatkan bahwa Mulan sudah menjelaskan bagaimana kontrak ini bekerja. Akan tetapi, Maria kemudian berkata bahwa ia tidak bisa tidur dengan Takumi. Mendengar pernyataan tersebut, Takumi merasa malu. Namun, ia segera meyakinkan Maria bahwa ia benar-benar hanya menginginkannya sebagai pembantu rumah tangga, bukan sebagai pasangan yang lembut. Setelah itu, Takumi bertanya kepada Maria apakah ia masih ingin membuat kontrak dengannya. Maria menjawab bahwa ia akan senang bekerja dengannya. Setelah permasalahan tersebut selesai, Mulan mengatakan bahwa ia akan mulai mengerjakan kontrak untuk Maria. Namun, terkait pelayan pertempuran, ia mengatakan bahwa, sayangnya, tidak ada budak yang sesuai dengan deskripsi yang diinginkan Takumi. Maria, yang mendengar percakapan itu, kemudian menyebut nama Sofia, karena ia tahu Sofia masih berada di gedung itu. Namun, Mulan tampak tidak senang saat Maria menyebutkan nama tersebut. Dengan nada tegas, ia menyuruh Maria kembali ke kamarnya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Setelah Maria pergi, Takumi bertanya kepada Mulan apakah apa yang dikatakan Maria benar. Mulan pun mengakui bahwa memang ada seorang budak perang bernama Sofia di gedung itu, tetapi ia merasa Sofia tidak cocok untuk Takumi karena Sofia memiliki banyak masalah. Mulan ingin segera mengakhiri pembicaraan tersebut, tetapi Takumi menjadi penasaran dengan Sofia. Oleh karena itu, ia meminta untuk bertemu dengannya. Mulan, meskipun enggan, akhirnya setuju untuk membawa Takumi menemui Sofia. Ketika mereka tiba di kamar Sofia, gadis itu terkejut melihat bahwa pengunjungnya adalah pemuda yang ia temui di halaman sebelumnya. Mulan kemudian memberitahu Takumi tentang Sofia. Ia menjelaskan bahwa Sofia ditangkap sebagai budak perang dalam pertempuran antara kerajaan Priara dan kerajaan Yugur, meskipun pertempuran tersebut terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu. Takumi terkejut mengetahui bahwa Sofia berusia lebih dari 50 tahun. Mulan lalu menjelaskan bahwa kerajaan Yugur adalah bangsa elf, dan elf secara alami memiliki umur yang panjang. Selanjutnya, Mulan menjelaskan bahwa Sofia belum pernah membuat kontrak dengan siapapun karena ia memiliki bekas luka mengerikan di telinganya. Selain itu, tangan kanannya dan kaki kirinya mengalami gangguan gerak, yang membuatnya sulit berfungsi sebagai budak pertempuran. Di samping itu, ia juga kehilangan kemampuan menggunakan sihir elemental, yang kemungkinan disebabkan oleh kutukan. Mengingat semua fakta ini, Mulan merasa Sofia tidak akan dapat membantu Takumi. Namun, Takumi ingin memastikan sendiri, sehingga ia meminta waktu untuk berbicara dengan Sofia secara pribadi. Mulan setuju dan meninggalkan mereka berdua. Ketika mereka sudah sendirian, Takumi mendekati Sofia, meraih wajahnya, dan menatap matanya. Meskipun ia tidak menyukai menggunakan sihir penilaian pada orang tanpa izin, ia merasa perlu memeriksa kemampuan Sofia. Ketika Takumi melihat layar status Sofia, ia sangat terkejut. Statistik Sofia ternyata sangat tinggi, tetapi luka-lukanya membatasi kemampuannya. Selain itu, kutukan yang ada padanya memang membuat banyak potensi Sofia terhalang. Namun, Takumi menyadari bahwa jika ia dapat memperbaiki semua masalah ini, Sofia akan menjadi teman yang sempurna dalam pertempuran. Tidak lama kemudian, Mulan kembali ke ruangan dan bertanya apakah Takumi sudah membuat keputusan. Takumi menjawab bahwa ia ingin membawa Sofia. Sofia, yang tidak percaya, mengingatkan Takumi tentang semua kekurangannya. Namun, Takumi berkata bahwa ia akan memperbaiki semuanya, sehingga kekurangan tersebut tidak akan menjadi masalah. Mulan merasa bahwa kepercayaan diri Takumi cukup menarik, sehingga ia setuju untuk menyerahkan Sofia sebagai budak Takumi. Beberapa menit kemudian, Mulan menyelesaikan persyaratan kontrak. Langkah terakhir adalah mengeksekusinya. Akhirnya,
mereka bertiga berkumpul, dan Mulan menggunakan sihir untuk mengikat mereka pada ketentuan kontrak. Setelah kontrak selesai, Maria dan Sofia resmi menjadi budak Takumi. Maria pun berterima kasih kepadanya karena telah membelinya dan berjanji untuk bekerja keras guna memenuhi harapannya. Begitu pula dengan Sofia, yang juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Ketiganya akhirnya kembali ke rumah Takumi. Ketika ia membuka pintu, Maple tiba-tiba melompat keluar dengan gembira karena sangat senang melihat Takumi lagi. Melihat hal itu, Maria dan Sofia menjadi khawatir akan keselamatan Takumi. Bahkan, Sofia bersiap untuk menyerang Maple. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Takumi segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa Maple sebenarnya adalah laba-laba pembunuh peliharaannya. Meskipun hal ini terasa aneh bagi keduanya, mereka akhirnya memutuskan untuk bersikap biasa saja. Setelah itu, Takumi menunjukkan salah satu kamar kosong di rumah besar kepada mereka. Karena Sofia dan Maria sangat menyukai kamar tersebut, Takumi memberitahu bahwa Sofia dapat menggunakan kamar itu, sementara Maria dapat mengambil kamar di sebelahnya. Takumi menambahkan bahwa karena kamar-kamar itu tidak ia gunakan, tidak ada salahnya jika kamar-kamar tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, ia juga menunjukkan adanya bak mandi besar di rumah tersebut. Takumi memberitahu mereka bahwa setelah selesai membongkar barang-barang, mereka bisa menggunakan bak mandi kapan saja. Mendengar hal itu, Maria menjadi sangat bersemangat. Kemudian, Sofia dan Maria masuk ke dalam bak mandi bersama. Saat mandi, Maria berbicara tentang betapa senangnya ia karena Takumi juga membeli Sofia. Ia mengaku bahwa jika ia jujur, ia sebenarnya tidak menyangka Mulan akan melepaskan Sofia. Selama 50 tahun terakhir, tidak peduli berapa banyak yang ditawarkan, Mulan selalu menolak siapapun yang mencoba membeli Sofia. Oleh karena itu, bagi Mulan untuk menjual Sofia kepada Takumi, ia pasti melihat kebaikan dalam dirinya. Sofia mengakui bahwa Takumi tampak baik. Namun, ia tetap sedikit skeptis karena mereka baru mengenalnya. Sofia juga menambahkan bahwa saat Mulan sedang menyusun kontrak untuk penjualannya, ia sempat melihat sekilas dokumen kontrak Takumi. Ia memperhatikan bahwa sebagian besar informasi pribadi Takumi, seperti kampung halaman dan garis keturunannya, dibiarkan kosong. Menurut Sofia, jika Takumi menyembunyikan informasi tersebut, pasti ada sesuatu yang sedang ia rahasiakan. Setelah selesai mandi, mereka keluar menuju ruang makan. Namun, mereka terkejut melihat bahwa Takumi sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Maria merasa terpukul karena pekerjaan rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Ia merasa bahwa jika Takumi menangani semuanya sendiri, maka ia tidak lebih berguna daripada toilet. Takumi pun segera menjelaskan bahwa ia hanya mencoba membuat hari pertama Maria bekerja sedikit lebih mudah. Namun, jika hal itu membuat Maria merasa lebih baik, ia berjanji akan membiarkan Maria menangani semua tugas rumah tangga mulai saat itu. Ia lalu meminta mereka untuk duduk agar mereka bisa makan malam bersama. Sofia terlihat ragu karena menurut tradisi, pelayan tidak boleh makan di meja yang sama dengan tuannya. Namun, Maria memahami kekhawatiran Sofia dan menjelaskan bahwa Takumi bukanlah tipe pemilik budak yang terikat pada tradisi semacam itu. Bahkan, Takumi mengaku tidak terlalu suka mereka memanggilnya Tuan. Oleh karena itu, ia bertanya apakah mereka bisa memanggilnya dengan namanya saja. Sofia lalu bertanya apakah itu perintah formal. Namun, Takumi mengatakan bahwa ia tidak ingin memaksa mereka. Ia hanya ingin mereka merasa nyaman. Akhirnya, Maria tampaknya baik-baik saja dengan permintaan tersebut dan mulai memanggil Takumi dengan namanya. Keesokan harinya, Takumi pergi ke perusahaan perdagangan Papek untuk mengambil paket yang telah ia pesan. Papek mengatakan bahwa ia sudah berusaha membungkus paket tersebut dengan aman. Namun, ia tetap meminta Takumi berhati-hati saat membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, Takumi memperhatikan ada sebuah gereja di dekatnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk masuk ke dalam gereja tersebut dan berdoa kepada Dewi Nolin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dewi atas semua keterampilan yang telah diberikan kepadanya, karena keterampilan tersebut sangat membantunya. Namun, ia juga memiliki pertanyaan yang ingin ia sampaikan kepada Sang Dewi. Selama ia hidup di dunia ini, ia mengetahui bahwa Kekaisaran Suci Sidonia mengendalikan doktrin agama. Oleh karena itu, ia tidak mengerti mengapa Dewi Nolin tampaknya memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Saat itu, Takumi tiba-tiba mendengar suara Dewi Nolin dan melihatnya berdiri di hadapannya. Ia pun sedikit terkejut dan merasa takut. Dewi Nolin menjelaskan bahwa ia mendengar doa Takumi, sehingga ia membawanya ke tempat itu agar mereka bisa berbicara secara langsung. Setelah itu,
Dewi Nolin menjawab pertanyaan Takumi. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyukai kekaisaran suci Sidonia karena mereka tidak mengikuti keinginannya. Ia juga menjelaskan bahwa ada dua agama utama di dunia ini, yaitu Gereja Penciptaan dan Gereja Cahaya Ilahi. Gereja Penciptaan telah memuja Dewi Nolin sejak awal. Namun, Gereja Cahaya Ilahi hanya mengikuti keinginan Kekaisaran Sidonia. Lebih jauh lagi, Dewi Nolin menyebutkan bahwa Kekaisaran Sidonia telah melakukan beberapa perang salib untuk menyebarkan agama mereka secara paksa. Namun, sementara semua ini terjadi, Dewi Nolin memilih untuk tidak ikut campur karena ia tidak ingin terlibat dalam urusan manusia yang dianggapnya kecil. Takumi menunjukkan bahwa itu adalah langkah bodoh, karena satu-satunya alasan Sidonia mampu mengaktifkan mantra pemanggilan yang membawanya ke dunia ini adalah karena Dewi Nolin tidak campur tangan hingga terlambat. Meskipun terdengar buruk, Dewi Nolin memberikan semua berkatnya kepada Takumi untuk menebus kesalahannya. Namun, ia memperingatkan bahwa sebagian besar berkat itu akan tetap bersamanya selamanya, tetapi ada satu yang akan memudar, yaitu keberuntungan luar biasa yang Takumi nikmati belakangan ini. Dewi Nolin menjelaskan bahwa ia pada dasarnya memberikan tutorial pemula kepada Takumi dengan membuatnya bertemu orang-orang baik yang telah membantunya. Namun, mulai sekarang, Takumi akan menghadapi orang-orang dengan niat jahat, yang berarti hasil dari tindakannya sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Takumi harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Beberapa saat kemudian, Takumi kembali ke rumah. Begitu ia masuk ke pintu, ia tersandung Maple yang sangat bersemangat melihatnya. Sofia dan Maria segera datang untuk memeriksanya. Ketika Sofia mencoba membantu mengambil paket yang dibawa Takumi, ia dengan cepat menyimpannya di kotak barangnya untuk mencegah Sofia menyentuhnya. Setelah itu, ia bangkit dan berkata bahwa ia akan melakukan beberapa pekerjaan di ruang penelitiannya, jadi mereka tidak boleh mengganggunya untuk sementara waktu. Namun, Sofia menjadi sangat curiga karena paket itu dibungkus dengan kertas pembungkus ajaib bermutu tinggi, yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang berbahaya. Merasa penasaran, Sofia memutuskan untuk diam-diam mengikuti Takumi ke ruang penelitiannya untuk melihat apa yang ia lakukan. Ketika ia mengintip, ia terkejut dan ngeri melihat Takumi mencelupkan pisau ke dalam racun, kemudian menggores dirinya sendiri dengan pisau tersebut. Takumi segera menyembuhkan dirinya setelah itu, tetapi Sofia harus mengakui bahwa perilaku itu tampak gila. Ketika Takumi secara acak menyebutkan nama Maria, Sofia berpikir bahwa ia berencana melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ia pun mencoba menyerang Takumi, tetapi tubuhnya mulai kehilangan tenaga akibat kelelahan. Akhirnya, Sofia pingsan di atas tubuh Takumi. Takumi segera memeriksa status Sofia untuk mencari tahu apa yang salah dengannya. Ia menemukan bahwa Sofia menderita kelelahan ekstrim yang kemungkinan besar disebabkan oleh kutukannya. Luka seperti itu biasanya tidak terlalu sulit untuk disembuhkan. Namun, karena adanya kutukan, butuh usaha besar bagi Takumi untuk menyembuhkannya. Setelah selesai meningkatkan level sihir cahayanya, Takumi menggendong Sofia ke kamarnya. Dengan sihir cahayanya yang kini telah meningkat, Takumi memiliki cukup kekuatan untuk menghilangkan kutukan Sofia. Ia menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam proses tersebut, hingga akhirnya berhasil menyembuhkan Sofia sepenuhnya serta mengangkat kutukannya. Meskipun Sofia masih pingsan karena kelelahan, ia seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Beberapa jam kemudian, Sofia terbangun. Ketika ia melihat Maria, ia memperingatkannya untuk segera lari. Dari apa yang ia lihat sebelumnya, ia yakin bahwa Takumi benar-benar gila. Maria, yang bingung dengan perkataan Sofia, berusaha meyakinkan bahwa Takumi adalah orang baik. Maria kemudian mengangkat sebuah cermin untuk menunjukkan kepada Sofia apa yang telah dilakukan Takumi untuknya. Sofia sangat terkejut melihat bahwa tubuhnya telah sembuh sepenuhnya, dan kekuatan sihirnya telah kembali. Ia segera pergi keluar untuk berbicara dengan Takumi. Ketika bertemu, Takumi membenarkan bahwa ia telah menyingkirkan kutukan Sofia. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan banyak usaha dan rasa sakit untuk meningkatkan level keterampilannya, tetapi ia meminta Sofia untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena ia sudah berjanji untuk menyembuhkannya. Sofia akhirnya menyadari bahwa ia telah salah menilai Takumi. Dengan penuh rasa syukur, ia berlutut di hadapan Takumi dan berjanji akan melayaninya seumur hidup sebagai balas budi atas kebaikan yang telah ditunjukkan kepadanya. Keesokan paginya, Takumi memutuskan untuk pergi ke perpustakaan guna mencari informasi tentang alkimia. Namun, ketika tiba di sana, dia terkejut karena ternyata seluruh perpustakaan hanya memiliki 4 buku tentang alkimia. Takumi merasa bingung dan mulai bertanya-tanya mengapa alkimia tidak lebih populer. Padahal,
Sekilas terlihat mudah dipahami. Akan tetapi, kenyataannya jauh lebih rumit. Semua teks alkimia yang tersedia ditulis dalam bahasa kuno dunia ini. Satu-satunya alasan Takumi dapat memahami apapun yang tertulis di sana adalah karena Dewi Nolin telah memberinya berkah yang memungkinkan dia untuk memahami setiap bahasa di dunia ini. Di kemudian hari, setelah bekerja keras, Takumi, Maria, dan Sofia akhirnya berhasil menyelesaikan banyak toilet. Meskipun pekerjaan mereka masih jauh dari selesai, mereka merasa puas karena telah membuat kemajuan yang signifikan. Takumi pun berpikir bahwa dia harus mengambil istirahat sejenak dari proyek pembuatan toilet ini. Ketika dia menyampaikan rencananya untuk beristirahat, Maria bertanya kepada Takumi apa yang ingin dia lakukan. Dengan antusias, Takumi menjawab bahwa dia berencana melakukan perjalanan dalam waktu dekat. Dia ingin mencoba menemukan bahan alkimia baru dan, di saat yang sama, melihat situs-situs unik yang ditawarkan dunia ini. Selain itu, dia juga tertarik untuk menjelajahi beberapa reruntuhan yang mungkin dia temui di sepanjang perjalanan. Takumi telah memutuskan untuk membawa Sofia bersamanya sebagai pengawal. Oleh karena itu, dia merasa perlu meminta Maria untuk tetap tinggal di mansion dan mengurus rumah saat dia pergi. Namun, Maria tampak tidak menyukai ide tersebut. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia bertanya apakah dia bisa ikut dalam perjalanan itu. Meskipun Takumi memahami keinginan Maria, dia merasa hal itu bukanlah ide yang baik. Perjalanan itu pasti berbahaya, dan Maria terutama dipekerjakan untuk mengurus mansion. Jadi, membawa Maria bersamanya akan mengalahkan tujuan utamanya. Namun demikian, Maria merasa keberatan. Dia menjelaskan bahwa tinggal sendirian di mansion akan membuatnya merasa sangat kesepian. Oleh karena itu, dia memohon kepada Takumi untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Takumi merasa tidak enak meninggalkan Maria sendirian. Sebelum membuat keputusan akhir, dia memutuskan untuk memeriksa sesuatu terlebih dahulu. Dia meraih wajah Maria dan menggunakan kemampuan penilaian untuk memeriksa statistiknya. Takumi sangat terkejut ketika mengetahui bahwa meskipun Maria tidak terlalu kuat, dia cukup mampu melindungi dirinya sendiri dalam pertarungan. Akhirnya, Takumi setuju untuk membawa Maria dalam perjalanan. Namun, dia memberikan syarat bahwa Maria harus yakin mampu menghadapi segala kemungkinan bahaya. Sofia, yang mendengar hal ini, menawarkan diri untuk melatih Maria dalam penggunaan sihir dan pertarungan. Takumi menyukai ide tersebut dan meminta Sofia untuk memberikan pelatihan kepada Maria. Karena Maria akan bergabung dalam ekspedisi, Takumi berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membuat peralatan bagi semua orang. Dia pun bertanya pada Sofia tentang jenis senjata apa yang dia inginkan. Sofia, tanpa ragu, langsung menyebutkan daftar panjang senjata yang dia inginkan. Hal ini tidak mengejutkan Takumi karena Sofia adalah seorang prajurit berpengalaman. Maria, di sisi lain, tampak ragu karena dia tidak tahu banyak tentang senjata. Namun, dia memberitahu Takumi bahwa dia pernah menerima sedikit pelatihan pedang pendek dari Mulan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa satu set pisau tempur sudah cukup baginya. Namun, Sofia memberikan saran bahwa hanya memiliki pisau tempur akan membuat Maria berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jangkauan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Maria juga membawa tombak. Meskipun Maria tidak tahu cara menggunakan tombak, Sofia menawarkan untuk memberikan pelatihan singkat tentang dasar-dasarnya. Sementara Sofia melatih Maria, Takumi mulai mengerjakan pembuatan senjata. Dengan keahliannya, dia berhasil menyelesaikan semua bilah dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi, proses itu menguras banyak mananya, sehingga Takumi harus meminum ramuan mana untuk memulihkan energinya sebelum dapat melanjutkan. Langkah terakhir untuk menyelesaikan bilah adalah menambahkan pesona serangan otomatis dan perbaikan otomatis pada bilah tersebut. Dengan begitu, Takumi tidak perlu sering melakukan perawatan, dan akhirnya, bilahnya rampung. Selanjutnya, Takumi beralih ke pembuatan pegangan. Karena Maria meminta battle knife, Takumi juga harus membuat sarung untuk menyimpannya. Meskipun Takumi adalah pria sejati, dia tetaplah pria berbudaya. Jadi, membayangkan paha Maria yang tebal dengan pisau di atasnya hampir membuatnya pingsan. Langkah berikutnya adalah membuat baju zirah untuk para gadis. Namun, alih-alih meminta mereka untuk diukur, Takumi memiliki ide yang lebih baik. Dia membuka kotak itemnya dan mengeluarkan dua boneka berukuran manusia yang menyerupai Maria dan Sofia. Boneka tersebut telah dia buat sebelumnya menggunakan skill Appraisal X, meskipun alasan dia membuatnya lebih baik tidak ditanyakan. Untuk armor itu sendiri, Takumi berencana menggunakan sutra maple dan beberapa kulit dari babi hutan lapis baja yang dia peroleh sebelumnya.
Ketika memikirkan desain, Takumi menyadari bahwa dia belum pernah memiliki kesempatan untuk membuat baju sirah untuk orang lain sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan imajinasinya berkembang dan mencoba semua fantasi pakaiannya dengan boneka-boneka tersebut. Setelah beberapa hari dan beberapa kali desain ulang, Takumi akhirnya berhasil menyelesaikan baju sirah untuk Maria dan Sofia. Ketika mereka mencobanya, armor tersebut terlihat sangat cocok di tubuh mereka. Takumi bertanya kepada keduanya apakah mereka menyukainya, dan mereka benar-benar terkejut dengan seberapa baik armor itu pas di tubuh mereka. Meskipun Takumi tidak pernah menanyakan ukuran mereka, seolah-olah dia memiliki replika tubuh mereka untuk menguji pakaian tersebut. Namun, itu pasti tidak masuk akal kan? Untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut, Takumi segera mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya pada mereka apa pendapat mereka tentang senjata yang telah dia buat. Sofia mengeluarkan pedang yang dibuat Takumi untuknya dan berkata bahwa pedang itu terasa sempurna. Hal yang sama berlaku untuk Maria, yang merasa sangat bersyukur atas pisau tempur yang dibuatkan untuknya. Namun, Takumi masih memiliki satu hadiah lagi untuk mereka. Dia mengeluarkan beberapa cincin dan memberitahu mereka bahwa cincin-cincin itu akan membantu memperkuat kemampuan sihir mereka. Sofia dan Maria menerima cincin tersebut dengan senang hati, meskipun mereka merasa tidak enak karena telah merepotkan Takumi. Mereka tahu bahwa membuat cincin seperti itu pasti menghabiskan banyak mana. Takumi mengakui bahwa prosesnya memang melelahkan, tetapi dia tetap melakukannya karena itu membantunya meningkatkan level sihir es dan petirnya. Dia merasa usaha tersebut sepadan. Setelah semua peralatan selesai diuji, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke guild. Di guild, Takumi mendaftarkan Maria dan Sofia sebagai petualang. Karena ini adalah pertama kalinya mereka bergabung, Maria dan Sofia diberikan peringkat H. Sementara itu, resepsionis guild mengingatkan Takumi bahwa dia perlu menyelesaikan setidaknya satu kues untuk mempertahankan statusnya sebagai petualang. Takumi pun menuju papan pemberitaan untuk mencari misi yang cocok. Dia berharap menemukan misi peringkat H atau G agar tidak perlu terlalu banyak bekerja. Namun, Sofia berpikir bahwa Takumi sebaiknya memilih misi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, karena itu akan membantunya menaikkan peringkatnya lebih cepat. Ketika Takumi sedang melihat misi, beberapa bajingan di guild mendengar bahwa dia adalah petualang peringkat H. Mereka merasa bisa mengintimidasi Takumi agar melarikan diri, sehingga mereka bisa bersenang-senang dengan Sofia dan Maria. Dengan penuh percaya diri, mereka menghampiri Takumi sambil mengatakan bahwa mereka semua sedang mabuk. Jadi, tidak mungkin dia bisa menangani mereka semua sekaligus. Selain itu, mereka tidak keberatan memukuli orang sembarangan hanya untuk bersenang-senang. Maria hendak maju dan memberi pelajaran kepada para idiot itu, tetapi Takumi menghentikannya dan berkata bahwa dia akan menanganinya sendiri. Meskipun dia benar-benar merasa takut, orang-orang ini tidak hanya tidak menghormatinya, yang lebih penting, mereka tidak menghormati teman-temannya. Oleh karena itu, dia merasa tidak bisa mundur. Orang-orang peringkat D merasa tersinggung karena seorang petualang peringkat H seperti Takumi berani berpikir bahwa dia memiliki peluang melawan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berperut buncit, mencoba meninjunya dengan sekuat tenaga. Takumi membiarkannya terjadi, namun yang terluka justru pria itu sendiri, karena dia mematahkan tangannya akibat pukulan tersebut. Tiba-tiba, Guildmaster Barak muncul dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi, karena perkelahian dilarang di dalam guild. Awalnya, dia berpikir bahwa Takumi adalah pihak yang bersalah atas keributan itu, karena Takumi tidak terluka sama sekali, sedangkan lawannya mengalami patah lengan. Namun, Maria segera menjelaskan kepada Guildmaster bahwa Takumi tidak melakukan kesalahan apapun. Resepsionis juga mendukung cerita mereka dan menjelaskan bahwa Takumi hanya menerima pukulan di wajah. Guildmaster tetap ingin menyelesaikan masalah ini, jadi dia meminta seseorang untuk mengusir pria berperut buncit itu. Setelah itu, dia meminta Takumi dan kelompoknya untuk ikut dengannya karena ada beberapa pertanyaan yang ingin dia ajukan. Guildmaster percaya bahwa Takumi hanya membela diri, namun dia ingin memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Takumi merasa sedikit tidak nyaman untuk mengungkapkan informasi tentang keterampilan pribadinya, tetapi Guildmaster meyakinkannya bahwa semua informasi tersebut akan tetap dirahasiakan. Akhirnya, Takumi menjelaskan bahwa saat pria itu melayangkan pukulan, dia membuka kotak itemnya dan mengeluarkan sedikit arang. Dia menggunakan arang tersebut untuk melapisi tubuh bagian atasnya sebagai pertahanan. Untuk memastikan dirinya tidak terluka, Takumi mensintesis arang itu menjadi berlian, yang menjelaskan bagaimana tangan pria itu patah tanpa Takumi melakukan apapun. Saat mereka membahas hal ini,
Guildmaster berpikir bahwa akan menjadi ide yang baik untuk mempromosikan Takumi ke peringkat yang lebih tinggi. Dia menunjukkan bahwa Takumi jelas memiliki kemampuan untuk menduduki peringkat lebih tinggi, dan jika pangkatnya lebih tinggi, orang-orang bodoh seperti tadi tidak akan cukup berani untuk mengganggunya hanya karena dia memiliki wanita-wanita cantik bersamanya. Namun, Takumi merasa bahwa promosi otomatis tidak adil. Oleh karena itu, Guildmaster Hans menyarankan agar Takumi dan kelompoknya menyelesaikan beberapa misi sulit untuk membenarkan promosi mereka. Sofia dan Maria setuju dengan ide tersebut, sehingga Takumi pun setuju. Misi yang ditugaskan kepada mereka adalah membasmi goblin dan kobold, serta mengumpulkan herba meril. Mereka segera menuju ke hutan untuk memulai. Maple bertindak sebagai pengintai kelompok dan memperingatkan mereka bahwa ada sekelompok 4 goblin di depan. Sofia mengambil inisiatif dan menawarkan diri untuk menangani 2 goblin pertama. Dia berlari ke depan dan menebas mereka dalam satu ayunan. 2 goblin yang tersisa tersandung oleh jaring Maple. Begitu mereka jatuh ke tanah, Maria dan Takumi menusuk mereka di leher. Takumi merasa senang melihat bahwa mereka melakukannya dengan sangat baik melawan monster. Namun, dia juga menyadari bahwa jumlah monster di area itu sangat banyak. Sejauh ini, mereka telah membunuh hampir 100 goblin dan kobold. Sofia berpikir bahwa pasti ada perkemahan monster di dekatnya, dan jika memang begitu, maka kemungkinan besar juga ada Jenderal Goblin di sana. Jenderal Goblin adalah monster peringkat C, yang berarti biasanya membutuhkan setidaknya 5 kelompok peringkat D untuk mengalahkannya. Namun, dengan sihir roh bumi milik Sofia, sihir elemental Takumi, dan kekuatan Maria, dia yakin bahwa mereka pasti bisa mengalahkannya. Takumi, meskipun masih merasa sedikit tidak nyaman untuk menerima tantangan seperti itu, bersedia melakukannya karena Maria dan Sofia tampak begitu percaya diri dengan kekuatan mereka. Belum lagi, mereka masih memiliki Maple di pihak mereka. Namun, tiba-tiba Maple memberitahu Takumi bahwa dia akan segera berevolusi dan tidak bisa bertarung lagi. Takumi mengerti dan membuka dimensi Saku agar Maple bisa beristirahat di dalamnya. Sofia dan Maria pun memiliki banyak pertanyaan, seperti kapan Takumi belajar menciptakan dimensi Saku. Takumi menepisnya seperti biasa dan mengatakan bahwa itu hanya salah satu keahliannya. Yang lebih penting, karena Maple tidak bisa bertarung lagi, Takumi memperingatkan yang lain bahwa mereka tidak akan mendapat dukungan sebanyak yang mereka kira sebelumnya. Namun, Sofia tetap berpikir bahwa mereka bisa melakukannya. Mereka segera tiba di kamp goblin, dan setelah melakukan pengintaian, Sofia menyimpulkan bahwa ada sekitar 400 goblin di sana. Takumi pun bertanya padanya apakah mereka benar-benar harus melawan semua goblin itu. Sofia menjawab bahwa biasanya mereka akan melakukannya, tetapi pengintaian juga mengungkapkan bahwa tidak ada manusia di daerah itu, sehingga mereka bebas untuk meledakkan tempat ini dengan sihir mereka. Ketiganya kemudian menyiapkan mantra serangan terkuat mereka dan pada saat yang sama melepaskan neraka di kamp goblin. Begitu mereka selesai, hampir semua goblin telah terbunuh, sehingga yang tersisa hanyalah goblin jenderal dan beberapa ksatria goblin. Sofia mengatakan bahwa dia akan menangani ksatria goblin, sementara Takumi ditinggalkan untuk berurusan dengan goblin jenderal. Daripada melawannya dengan tombaknya, Takumi memilih untuk membakarnya agar bisa menghabisinya lebih cepat. Setelah memastikan bahwa semua goblin sudah mati, mereka mengumpulkan semua batu ajaib dan kembali ke guild. Namun, mereka bertiga benar-benar kelelahan dari semua pekerjaan itu. Hans hampir tidak percaya bahwa mereka berhasil menyelesaikan kues mereka dan bahkan mengalahkan seorang jenderal goblin hanya dalam setengah hari. Oleh karena itu, dia pun meminta mereka datang ke ruang pertemuan sebentar karena Guildmaster ingin melihat mereka. Barak, Guildmaster, kagum dan marah karena Takumi melakukan sesuatu yang ceroboh seperti menghadapi seluruh kamp goblin seorang diri. Namun, saat dia akan mulai memarahi Takumi, dimensi Saku terbuka dan Maple muncul. Dia kini telah berevolusi menjadi setengah manusia, dan semua orang senang melihat bentuk barunya. Pada titik ini, Barak memutuskan untuk membiarkan pertempuran ceroboh itu berlalu begitu saja, karena parti Takumi jelas tidak normal. Setelah mereka kembali ke rumah, Maria bertanya kepada Takumi apakah dia punya kain cadangan karena dia ingin membuat pakaian dalam untuk dirinya sendiri dan Sofia. Namun, Takumi memiliki ide yang lebih bagus untuk desain pakaian dalam, sehingga dia menawarkan untuk membuatkan pakaian itu untuk mereka. Saat itu, Maple muncul dari kantong dimensi dan memberitahu Takumi bahwa Papek ada di sini untuk menemuinya. Takumi pergi menemuinya dan diberitahu bahwa, atas permintaan Tuan Bolton, Marquis Godwin ingin bertemu dengannya. Takumi ingin menghindari pertemuan dengan Marquis Godwin,
tetapi mengingat situasinya, dia tidak punya pilihan. Takumi kemudian tiba di kastil Marquis Godwin, dan untungnya, Marquis Godwin tampaknya menjadi orang yang masuk akal. Hal pertama yang dia lakukan adalah berterima kasih kepada Takumi karena telah membuat semua toilet itu, karena itu sangat meningkatkan sanitasi kota. Takumi juga telah menghancurkan perkemahan goblin yang akan menjadi masalah besar jika dibiarkan begitu saja. Dia menyadari bahwa Takumi adalah aset bagi negara, jadi dia memperingatkan Takumi untuk berhati-hati, karena Stonia pasti akan datang setelahnya. Beberapa hari kemudian, Takumi akhirnya selesai membuat pakaian dalam untuk Sofia dan Maria, tetapi itu jauh lebih sulit daripada yang dia kira. Sofia terlihat benar-benar terkuras. Sofia dan Maria sangat berterima kasih dan mengatakan bahwa mereka menyukai desainnya. Takumi, dengan pikiran kosong, bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mencoba pakaian dalam itu sekarang agar dia bisa melihat bagaimana ukurannya. Seketika, Takumi menyadari bahwa dia baru saja menyiratkan sesuatu yang tidak pantas, sehingga dia langsung berlari keluar ruangan karena malu. Maria dan Sofia sedikit kecewa, karena mereka sebenarnya bersedia melakukannya jika Takumi tetap tinggal. Setelah semua kegembiraan itu, Takumi harus menenangkan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa proyek berikutnya adalah membuat kulkas. Setelah kulkasnya selesai, dia menjelaskan kepada gadis-gadis itu bahwa alat ini akan digunakan untuk menjaga makanan tetap dingin agar tidak cepat rusak. Mendengar hal itu, mereka semua pun bersemangat untuk merasakan udara dingin yang keluar dari kulkas tersebut. Untuk mewujudkan proyek ini, Takumi terlebih dahulu mensintesis besi, kromium, dan nikel menjadi baja tahan karat. Setelah itu, dia menambahkan perangkat ajaib yang telah terpesona dengan sihir pendingin. Namun, sayangnya, kulkas tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, Maria tetap berterima kasih kepada Takumi karena, berkat usahanya, dia sekarang bisa memasak dengan bahan-bahan segar kapanpun dia mau. Takumi kemudian memutuskan untuk memberikan salah satu kulkas kepada Maria, sementara dua lainnya akan dikirim ke Papek agar bisa dijual. Dengan begitu, kulkas buatannya tidak hanya berguna untuk Maria tetapi juga bisa menjadi sumber keuntungan. Setelah menyelesaikan proyek tersebut, Takumi mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada saat itu, Sofia bertanya apakah dia akan menciptakan sesuatu yang baru lagi. Namun, Takumi sebenarnya memiliki rencana lain. Dia ingin melakukan beberapa penyesuaian pada perlengkapan mereka karena ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperbaiki setelah pertarungan mereka melawan kawanan goblin sebelumnya. Selain itu, karena mereka akan segera bepergian, Takumi ingin memastikan bahwa perlengkapan mereka berada dalam kondisi terbaik. Oleh sebab itu, dia berencana membuat satu set perlengkapan dari mithril dan adamantite. Setelah menentukan rencananya, Takumi pergi ke guild untuk bertanya kepada Hans apakah ada pandai besi di sekitar yang mampu mengolah adamantite dan mithril. Namun, karena kedua logam tersebut sangat langka, tidak banyak orang yang memiliki keahlian untuk mengerjakannya. Jika harus menebak, Hans mengatakan bahwa satu-satunya tempat yang mungkin memiliki pandai besi yang mampu mengolahnya adalah kerajaan Kurcaci, Nonstal. Sayangnya, tempat itu sangat jauh, sehingga Takumi tidak bisa pergi ke sana. Takumi pun menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa menemukan pandai besi yang cocok dalam waktu dekat. Akan tetapi, sebelum dia pergi, Hans memberitahunya tentang sebuah kota bernama Horas yang terletak di barat laut kerajaan Barkula. Dia menjelaskan bahwa jika Takumi pergi ke sana, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan beberapa mithril dan adamantite. Meskipun demikian, perjalanan ke Horas tidaklah mudah karena ada aturan yang ketat di kota tersebut. Hanya anggota serikat pandai besi yang diizinkan memasuki tambang tempat logam berharga itu berada. Untungnya, Hans mengetahui cara untuk menyiasati aturan tersebut. Dia menjelaskan bahwa, secara hipotetis, jika Takumi kebetulan menerima misi untuk membasmi monster yang muncul di tambang dan, dalam prosesnya, secara kebetulan menemukan beberapa mithril di sepanjang jalan, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk menambang logam tersebut. Saat percakapan mereka berlangsung, tiba-tiba Guildmaster muncul dan mengatakan bahwa dia memiliki misi yang cocok untuk Takumi. Dia menjelaskan bahwa guild telah kehabisan kayu akhir-akhir ini, sementara musim dingin akan segera tiba. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan kayu trin. Kebetulan, trin biasanya berkeliaran di sekitar tambang yang ingin dikunjungi Takumi. Karena itulah, Guildmaster berpikir bahwa Takumi tidak akan keberatan mengambil misi ini sekaligus. Namun, itu bukan satu-satunya tugas yang diberikan kepadanya.
Selain mengumpulkan kayu trin, Guildmaster juga meminta Takumi dan kelompoknya untuk mengawal seseorang dalam perjalanan mereka ke sana. Mendengar hal itu, Takumi merasa bahwa tugasnya mulai bertambah banyak. Dia belum pernah menangani misi pengawalan sebelumnya, sehingga dia bertanya mengapa anggota Lion Fangs tidak bisa melakukannya sebagai gantinya. Guildmaster pun menjelaskan bahwa saat ini Lion Fangs sedang menjalankan misi lain, sehingga mereka tidak dapat mengambil tugas tersebut. Dengan demikian, Takumi adalah satu-satunya orang yang bisa dia mintai bantuan. Pada akhirnya, meskipun sedikit ragu, Takumi menyetujui misi tersebut. Namun, dia masih belum mengetahui banyak tentang rute menuju Horas. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Hans berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Hans kemudian menjelaskan bahwa perjalanan akan memakan waktu 7 hari jika menggunakan kereta kuda. Akan tetapi, jika Takumi menggunakan kuda monster, perjalanan tersebut hanya akan memakan waktu 4 hari karena kuda monster memiliki kecepatan 2 kali lipat dibandingkan kuda biasa. Setelah mempertimbangkannya, Takumi merasa bahwa menggunakan kuda monster adalah pilihan yang lebih baik. Takumi bertanya apakah dia bisa mengambil salah satu kuda monster tersebut. Namun, sayangnya, seseorang tiba-tiba muncul dan memberitahu mereka bahwa semua kuda monster sudah digunakan oleh Lion Fangs. Hans, yang melihat Riel kembali secepat ini, merasa terkejut. Akan tetapi, Riel menjelaskan bahwa dia dan partinya sebenarnya belum menyelesaikan quest mereka. Dia hanya kebetulan membunuh seekor kerbau hitam di sepanjang perjalanan, sehingga dia kembali untuk menyerahkannya sebelum bangkainya membusuk. Karena dia harus kembali keluar kota keesokan paginya untuk menyusul anggota Lion Fangs lainnya, dia memutuskan untuk tinggal di kota malam ini. Mendengar hal itu, Takumi menawarkan agar Riel menginap di rumahnya dan mandi di sana. Riel, yang sangat bersemangat dengan tawaran tersebut, langsung menerimanya tanpa ragu. Takumi pun senang mendengar jawabannya. Namun, karena dia masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, dia mengatakan kepada Riel bahwa dia bisa menunggunya di rumah. Akan tetapi, Riel lebih memilih untuk ikut dengannya. Takumi akhirnya membiarkan Riel menemaninya ke perusahaan Papek. Saat berada di sana, dia berhasil meyakinkan Papek untuk meminjamkan sepasang kuda monster untuk misinya. Namun, sebagai balasannya, Papek meminta Takumi untuk menjual beberapa biji yang dia dapatkan dari tambang. Selain itu, dia juga tertarik dengan kulkas yang sebelumnya dibawa Takumi dan meminta lebih banyak lagi setelah Takumi kembali dari tambangnya nanti. Sementara itu, di rumah Takumi, Sofia mulai merasa cemas karena Takumi belum juga kembali. Menjelang malam, Takumi akhirnya berjalan pulang bersama Riel. Dalam perjalanan, dia meminta maaf karena telah menyeret Riel ke sana kemari dalam perjalanan panjang ini. Meskipun dia pasti lelah setelah perjalanan tersebut, Riel mengaku tidak keberatan, sebab dialah yang menawarkan diri untuk menemani Takumi sejak awal. Namun, tiba-tiba, Riel merasakan seseorang mengawasi mereka dengan niat tidak bersahabat. Karena sudah terbiasa menghadapi bahaya, dia segera menyadari bahwa lawan ini bukanlah seseorang yang bisa dia kalahkan dengan peralatan yang dia miliki saat ini. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, dia langsung meraih tangan Takumi dan mulai berlari. Sayangnya, orang tersebut dengan cepat mengejar mereka dan berhasil menendang wajah Riel dengan keras. Setelah itu, dia mengungkapkan identitasnya sebagai Sofia. Dengan penuh keyakinan, Sofia menuduh Riel telah mencoba menculik Takumi dan, tanpa banyak pertanyaan, langsung bersiap untuk menebasnya. Namun, sebelum Sofia sempat mengayunkan pedangnya, Takumi dengan cepat berdiri di depan Riel. Riel pun segera menjelaskan bahwa Sofia telah salah paham. Setelah mendengar penjelasan mereka, Sofia akhirnya menyadari kesalahannya dan dengan tulus meminta maaf kepada Riel karena hampir membunuhnya tanpa alasan. Riel, yang masih sedikit terkejut, akhirnya memaafkan Sofia. Namun, dia tetap merasa penasaran dan memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Takumi. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah, daftar pertanyaan Riel semakin panjang setelah dia menemukan lebih banyak gadis cantik di sana. Dengan penuh kebingungan, dia bertanya kepada Takumi apa yang sebenarnya terjadi. Takumi pun menjelaskan bahwa dia membutuhkan seseorang untuk mengurus rumahnya serta seseorang yang bisa melindunginya. Oleh karena itu, dia mempekerjakan Sofia dan Maria. Selain itu, dia juga memperkenalkan Maple, yang kebetulan berevolusi pada suatu titik. Riel, yang sangat gembira melihat Maple dalam bentuk barunya, langsung menghampirinya. Maple pun masih mengingat Riel, tetapi, meskipun demikian, dia tetap tidak menyukainya. Riel pun jatuh berlutut karena merasa kalah telak.
Dia merasa bahwa takdir sangat tidak adil kepadanya, sebab Bogard dan Head sudah memiliki istri, bahkan Takumi sekarang memiliki 2 pacar, sementara dia sendiri masih lajang. Akan tetapi, Takumi segera mengoreksi pernyataan itu dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak berpacaran dengan Sofia atau Maria. Mendengar hal itu, Riel langsung melihat kesempatan emas. Dengan penuh percaya diri, dia bertanya kepada Sofia apakah dia bersedia berkencan dengannya. Namun, tanpa ragu, Sofia segera menolaknya. Hal yang sama terjadi ketika Riel mencoba menanyakan hal yang sama kepada Maria. Sekali lagi, Riel harus menerima kenyataan pahit bahwa dia masih belum beruntung dalam hal percintaan. Beberapa saat kemudian, saat Riel menangis di kamar mandi, Takumi berbicara dengan Maria dan Sofia mengenai misi yang dia terima. Dia menjelaskan bahwa misinya akan memungkinkan mereka menambang beberapa mithril dan adamantite. Sofia berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus karena kayu trin merupakan bahan yang sangat berharga dan banyak diminati oleh banyak orang. Takumi mengumumkan bahwa mereka akan berangkat dalam waktu 3 hari. Keesokan paginya, Riel pergi untuk bergabung kembali dengan anggota Lion Fangs lainnya. Setelah kepergiannya, Takumi memutuskan untuk mulai mengerjakan beberapa peralatan baru bagi partinya agar mereka lebih siap menghadapi perburuan di perjalanan nanti. Salah satu senjata yang dia miliki adalah pedang karbida tungsten yang memiliki kemampuan untuk menguras sihir lawan. Meskipun pedang itu sangat kuat, ukurannya terlalu besar untuk digunakan dengan nyaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, Takumi berencana untuk menghancurkannya dan menempa ulang dalam bentuk yang lebih praktis. Namun, ketika dia mencoba menggunakan keterampilan alkimia pada pedang tersebut, pedang itu tampaknya menolak efeknya. Hal ini membuat Takumi harus mengerahkan lebih banyak tenaga daripada biasanya. Meskipun begitu, setelah bersusah payah, dia akhirnya berhasil menghancurkan logam itu dan menempa 2 bilah pedang baru darinya. Kedua bilah tersebut tetap mempertahankan kemampuan aslinya, yaitu dapat menguras mana lawan yang terkena tebasannya. Karena hasilnya sangat memuaskan, Takumi merasa usahanya tidak sia-sia, meskipun prosesnya membuatnya benar-benar kelelahan. 3 hari kemudian, Takumi dan rekan-rekannya bertemu dengan Papek untuk mengambil kereta yang telah dijanjikan. Saat itu, mereka juga bertemu dengan orang yang diminta oleh Guildmaster untuk mereka kawal, yang ternyata sudah menunggu di dalam kereta. Karena ingin mengenalnya lebih lanjut, Takumi pun menghampirinya dan memulai percakapan. Orang tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Degambo. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Namun, dalam perjalanan, mereka harus singgah di sebuah ladang terlebih dahulu karena Takumi dan kelompoknya perlu berburu trin sebelum melanjutkan perjalanan ke Horas. Saat memasuki hutan, Sofia memperhatikan bahwa salah satu trin sedang mencoba berkamuflase di antara pepohonan lainnya. Karena itu, dia segera menunjukkannya kepada Takumi, yang langsung menyerang trin tersebut. Trin itu berusaha melawan dengan menyerang balik, tetapi karena Sofia dan Maria segera memberikan dukungan, Takumi dapat dengan mudah menebangnya. Sayangnya, itu hanya 1 trin. Karena masih ada banyak lagi yang harus mereka hadapi di dalam hutan ini, mereka menyadari bahwa membunuhnya satu persatu akan memakan waktu terlalu lama. Oleh sebab itu, Sofia menyarankan agar mereka menggunakan sihir untuk mempercepat prosesnya. Ternyata, metode ini sangat efektif, sehingga mereka mampu mengalahkan beberapa trin dengan lebih cepat. Namun, tidak lama kemudian, mereka dihadapkan oleh trin yang jauh lebih tua dan kuat. Tidak peduli seberapa banyak sihir yang mereka gunakan untuk menyerangnya, trin ini terus beregenerasi dengan cepat. Karena hal ini, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menebas tubuh utamanya dalam satu serangan. Menyadari hal itu, Sofia segera memberitahu Takumi untuk melapisi pedangnya dengan kekuatan tambahan. Sementara itu, dia dan Maria akan memberikan perlindungan agar Takumi bisa menyerang tanpa gangguan. Dengan kerjasama yang baik, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pemimpin trin. Setelah memastikan bahwa semua trin telah dikalahkan, mereka mengumpulkan hasil buruan mereka dan melanjutkan perjalanan menuju kota Horas. Setibanya di Horas, mereka segera menuju ke guild petualang setempat. Di sana, Degambo menunjukkan sebuah misi yang membutuhkan petualang untuk membasmi tikus besi di dalam tambang. Karena tikus besi ini dikenal sebagai hama yang memakan biji berharga, mereka dianggap sebagai ancaman serius bagi tambang. Jika mereka mengambil misi ini, mereka akan diberikan izin untuk memasuki tambang. Karena tujuan utama mereka memang untuk menambang, mereka pun menerima misi tersebut tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, kelompok tersebut mulai menambang di dalam tambang. Beruntungnya,
Mereka tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa biji mithril dan adamantite. Namun, karena keberadaan biji tersebut menarik perhatian tikus besi yang bersembunyi di dalam tanah, mereka harus bersiap menghadapi perlawanan. Sebelum tikus-tikus besi itu muncul ke permukaan, Takumi berpikir sejenak. Tidak lama kemudian, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Begitu tikus besi itu muncul, Takumi segera membutakannya dengan sihir cahaya, sehingga tikus besi itu pun runtuh dan memudahkan mereka untuk mengalahkannya. Metode yang digunakan Takumi memang sangat efektif, namun Sofia dan Maria sedikit kecewa karena itu berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Karena perjalanan penambangan mereka berhasil, mereka semua kembali ke Bolton beberapa hari kemudian. Setelah itu, Takumi mengunjungi toko Degambo untuk belajar cara mengolah mithril dan adamantite. Degambo pun menjelaskan proses mengekstraksi logam dari bijinya. Setelah banyak usaha dan percakapan, Takumi akhirnya berhasil membuat beberapa mithril dan adamantite. Dengan bahan-bahan itu, dia mulai membuat berbagai jenis perlengkapan yang diresapi sihir. Begitu dia selesai membuat perlengkapan baru, Takumi memberikannya kepada Maria dan Sofia agar mereka bisa mengujinya. Kedua gadis itu sangat kagum dengan betapa ringan dan tahan lamanya armor mereka, apalagi armor itu juga diresapi dengan sihir. Takumi kemudian menjelaskan bahwa dia mengisi armor mereka dengan sihir yang sesuai dengan elemen pilihan masing-masing. Sementara itu, untuk armornya sendiri, dia mengisinya dengan sihir yang disebut Thundercelap, sebuah buff kelincahan ekstrim yang memungkinkannya bergerak sangat cepat. Namun, ketika Takumi mencoba memamerkan kecepatannya, alam semesta sepertinya menolak untuk membiarkannya berhasil. Takumi malah menabrak dinding karena kecepatannya yang terlalu tinggi, yang tentunya membuat percobaannya berakhir dengan kegagalan. Setelah itu, Takumi menunjukkan senjata baru yang telah dia buat, lengkap dengan pesona yang ada di dalamnya. Sofia dan Maria sangat menyukai tombak baru mereka, tetapi Sofia memiliki permintaan khusus. Dia dengan serius mengatakan bahwa dia akan dengan senang hati menyerahkan nyawanya untuk melindungi Takumi, dan karena itu, dia meminta Takumi membuatkan perisai agar dia bisa melindunginya dengan lebih efisien. Takumi merasa itu adalah ide yang bagus, namun dia mengingatkan Sofia untuk selalu menghargai nyawanya sendiri, sama seperti dia menghargai hidupnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Dewi Nolin telah mengawasi Takumi selama ini. Dia merasa senang dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Takumi, karena pemuda itu pasti akan membutuhkan segala kekuatan yang bisa dia dapatkan untuk menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi 1 tahun lagi di masa depan. Di sisi lain, di dunia tempat para pahlawan lainnya berada, Akira dan Yamato baru saja menyelesaikan pelatihan mereka. Setelah itu, mereka dikirim dalam misi oleh kerajaan Samandor. Dari luar, situasi di sana tampak sangat mencurigakan, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Kembali ke masa Takumi, dia baru saja selesai membuat perisai yang diminta oleh Sofia. Namun, setelah melihat betapa terkurasnya energi Takumi, Sofia merasa tidak enak. Oleh karena itu, dia berharap ada seseorang yang bisa menjadi asisten Takumi dan membantunya dalam proses produksi. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, seorang tuan menerima surat dari Kekaisaran Suci Sidonia. Surat itu menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang Takumi dan sihir pemurnian yang digunakannya. Meskipun mereka belum tahu siapa Takumi, mereka sudah merencanakan tindakan untuk menghadapinya. Sukai dan komentar jika Anda menikmati video ini. Berlanggananlah ke saluran saya untuk melihat rekap anime lainnya, dan beritahu saya rekap anime apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di kolom komentar di bawah.